subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak kelas 5. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semangat terus walaupun tetap belajar dalam masa pandemi COVID-19. Anak-anak kelas 5, hari ini Pak Guru akan membahas tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1 kelas 5 sekolah dasar, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Untuk muatan IPA 3.2, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Baiklah anak-anak kelas 5, mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, O3, sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang berkondisi sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada organ yang memiliki riwayat penyakit pernapasan anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Anak-anak kelas 5, apa saja sih bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Ayo kita perhatikan. Yang pertama adalah menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis dan kronik. Keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kelima, menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Ketujuh, kabut asap juga dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kedelapan, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Jadi ada cara untuk melindungi diri. Yang pertama, kita menghindari aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung.
Ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan hingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas. Kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Keenam, upaya agar asap di luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, itulah cara agar kita terhindar dari kabut asap, efek pada kabut asap. Nah, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, bacaan di atas tadi, kalian bisa buat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Lalu kalian tulis pertanyaan tersebut ya, dan ditulis juga jawabannya. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut dari teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Contohnya misalnya ya, nomor 1, apa penyebab kabut asap? Itu kamu buat kalimatnya, pertanyaan, lalu kamu jawab, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Jadi buat kata tanya dan kalimat tanya yang terkait pada teks yang sudah kita baca tadi. Ya, ini kalian bisa berlatih membuat kalimat tanya dan kalimat jawabannya. Ya. Selamat mengerjakan. Untuk catatan, tugas latihan pada buku paket halaman 94 sampai 95, buku paket tema 2. Ya. Bisa dikerjakan pada buku paket langsung atau bisa disalin di buku tulis. Nanti hasil tugasnya bisa diupload pada kantung tugas online guru kalian. Baiklah anak-anak, terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.